Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Putri Mardia dari kelas BC 93 dengan NIM 20040751253. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yaitu dengan tema menjadi guru profesional serta tantangan dan solusi yang dialaminya. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih guru profesional itu. Guru profesional adalah guru yang memiliki komponen tertentu sesuai dengan persyaratan yang dituntut oleh profesi keguruan. Guru profesional senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar, serta senantiasa mengembangkan kemampuan secara berkelanjutan, baik dari segi ilmu yang dimilikinya maupun pengalaman. Guru profesional hendaknya memiliki 4 kompetensi guru yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Selanjutnya, guru profesional menjadi harapan kita semua karena dengan adanya peningkatan kemampuan guru sehingga menjadi guru profesional diharapkan kualitas pendidikan Indonesia mengalami peningkatan. Peserta didik perlu dididik dan dibina oleh guru-guru yang profesional sehingga kualitas atau mutu yang dihasilkan akan lebih maksimal. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. Untuk itu, profesionalisme guru dituntut agar terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapabilitas untuk mampu bersaing di forum regional, nasional, maupun internasional. Yang ada kriteria guru profesional. Adapun kriteria guru profesional adalah yang pertama, mempunyai akhlak dan budi pekerti yang luhur sehingga mampu memberikan contoh yang baik pada anak didik. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk mendidik dan mengajar anak didik dengan baik. Yang ketiga, menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar. Yang keempat, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan dan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, menguasai berbagai akademik kependidikan, misalnya RPP, silabus, kurikulum, KKM, dan sebagainya. Yang keenam, tidak pernah berhenti untuk belajar dan mengembangkan kemampuan. Yang ketujuh, mengikuti diklat dan pelantikan untuk menambah wawasan dan pengalaman. Yang kedelapan, menguasai iptek, misalnya komputer, internet, blog, Facebook, website, dan lain-lain. Yang kesembilan, gemar membaca sebagai upaya untuk menggali dan menambah wawasan. Dan selanjutnya adalah meningkatkan profesionalisme guru. Berbagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru telah ditempuh oleh pemerintah, instansi pendidikan, dan para guru tentunya. Adapun upaya untuk meningkatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sesuai kualifikasi akademik. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen bahwa guru untuk mendapatkan kompetensi profesional harus melalui pendidikan profesi dan guru juga dituntut untuk memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4. Apalagi pada saat sekarang ini, perkembangan dunia pendidikan dan sistem pendidikan semakin meningkat. Dengan melanjutkan tingkat pendidikan, diharapkan guru dapat menambah pengetahuannya dan memperoleh informasi-informasi baru dalam pendidikan sehingga guru tersebut mengetahui perkembangan ilmu pendidikan. Kemudian yang kedua, melalui program sertifikasi guru. Salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru adalah melalui sertifikasi, di mana dalam sertifikasi tercermin adanya suatu uji kelayakan atau kepatutan
yang harus dijalani seseorang terhadap kriteria-kriteria yang secara ideal telah ditetapkan. Dengan adanya sertifikasi akan memacu semangat guru untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ilmu dan profesionalisme dalam dunia pendidikan. Kemudian, yang ketiga, memberikan diklat dan pelatihan bagi guru. Diklat dan pelatihan merupakan salah satu teknik pembinaan untuk menambah wawasan atau pengetahuan guru. Kegiatan diklat dan pelatihan perlu dilaksanakan oleh guru dengan diikuti usaha tindak lanjut untuk menerapkan hasil-hasil diklat dan pelatihan yang diharapkan. Kemudian yang keempat adalah gerakan guru membaca atau G2M. Guru hendaknya mempunyai kesadaran akan pentingnya membaca untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuannya. Tidak lucu bukan kalau guru menyuruh murid-muridnya rajin membaca sedangkan gurunya enggan untuk membaca. Kita sebagai guru harus lebih serba tahu dibandingkan peserta didik. Untuk itu, perlu digalakkan gerakan guru membaca. Dalam hal ini, guru bisa memanfaatkan buku-buku atau media massa yang tersedia di perpustakaan, sekolah, ataupun toko buku, atau bisa juga dengan mengakses internet tentang hal-hal yang berhubungan dengan spesialisasinya, ataupun pengetahuan umum yang dapat menambah wawasannya. Kemudian yang kelima, melalui organisasi KKG atau kelompok kerja guru. Salah satu wadah atau tempat yang dapat digunakan untuk membina dan meningkatkan profesionalisme guru sekolah dasar diantaranya melalui KKG. KKG adalah wadah kerjasama guru-guru dan sebagai tempat mendiskusikan masalah yang berkaitan dengan kemampuan profesional, yaitu dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan menilai kemajuan murid. Selanjutnya yang keenam atau yang terakhir, senantiasa produktif dalam menghasilkan karya-karya di bidang pendidikan. Guru hendaknya memiliki kesadaran untuk lebih banyak menulis, terutama mengenai masalah-masalah pendidikan dan pengajaran. Hal ini termasuk salah satu metode untuk dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menuangkan konsep-konsep dan gagasan dalam bentuk tulisan. Setiap guru harus sadar dan mau melatih diri. Dan selanjutnya adalah syarat guru profesional. Menjadi guru yang profesional itu haruslah terlebih dahulu memiliki keempat kompetensi ini, yaitu kompetensi pedagogik, personal, profesional, dan sosial. Apabila guru telah menguasai keempat kompetensi itu, maka barulah guru memiliki hak profesional karena ia telah memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, mendapat pengakuan dan perlakuan hukum terhadap batas wewenang keguruan yang menjadi tanggung jawab. Yang kedua, memiliki kebebasan untuk mengambil langkah-langkah interaksi edukatif dalam batas tanggung jawabnya dan ikut serta dalam proses pengembangan pendidikan setempat. Yang ketiga, meningkatkan teknis kepemimpinan dan dukungan pengelolaan yang efektif dan efisien dalam rangka menjalankan tugas sehari-hari. Yang keempat, menerima perlindungan dan penghargaan yang wajar terhadap usaha-usaha dan prestasi yang inovatif dalam pengabdiannya. Kemudian, yang kelima, menghayati kebebasan dan mengembangkan kompetensi profesional secara individual maupun secara institusional. Selanjutnya adalah tantangan yang dialami oleh guru. Tantangan dalam dunia pendidikan seringkali para guru mengalami tantangan-tantangan untuk menjadi guru yang profesional. Tantangan menjadi guru profesional ada banyak, mulai dari kesiapan guru dalam mengajar, sampai ada juga guru yang masih memiliki kompetensi yang rendah di mana seharusnya seorang guru profesional haruslah menguasai keempat kompetensi itu. Salah satu tantangan dalam profesi keguruan saat ini adalah kesejahteraan guru yang masih kurang atau masih minim. Profesi guru merupakan profesi yang paling diminati. Profesionalisme dalam arti dasar adalah ketika seseorang bekerja sesuai dengan basis pendidikannya masing-masing. Seseorang pengajar di lembaga pendidikan haruslah berpendidikan dari lembaga pendidikan tinggi keguruan.
Dalam konteks pendidikan Indonesia, khususnya dunia keguruan, gambaran tersebut baru berlaku setelah Undang-Undang Guru dan Dosen disahkan. Sebelumnya, profesi guru tidak lebih dari pepesan kosong. Dari luar, kelihatannya sangat elok dan menarik, tetapi isinya kosong. Jabatan guru memang mendapat tempat di hati masyarakat, tetapi ketika berbicara tentang kesejahteraan, nilainya sangat minim. Di Indonesia, hal yang linear itu tidak terjadi. Di luar alibi tersebut, realitas berkata, sebelum Undang-Undang Guru dan Dosen disahkan, kesejahteraan guru betul-betul sangat minim. Jangka waktu disahkan Undang-Undang Guru dan Dosen ini sangatlah lama. Dalam amatan penulis, secara sederhana, kondisi ini telah menimbulkan beberapa masalah dalam dinamika kehidupan guru yang tampaknya masih terkandung sampai sekarang, termasuk ketika Undang-Undang Guru dan Dosen telah disahkan pemerintah baru-baru ini. Masalah tersebut adalah masalah kultural atau tradisi, moral, dan struktural. Jika mengacu pada sumber masalah, hal ini berasal dari minimnya kesejahteraan yang dimiliki seorang guru. Minimnya tingkat kesejahteraan secara materialistis dari seorang guru telah menyebabkan posisi sosial guru masyarakat tersubordinasi. Posisi sosial guru menjadi terkesan lebih rendah daripada masyarakat lain yang berprofesi bukan guru. Katakanlah itu seorang konsultan, manajer, pengacara, dan lainnya. Padahal, seperti kita ketahui secara hakikat, profesi yang digeluti seseorang adalah sama, tidak saling menyubordinasi atau inferiority complex. Setiap tantangan atau masalah pastilah mempunyai solusi. Solusi dari permasalahan profesi keguruan tersebut yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam hal ini adalah efek dari subordinasi sosial tersebut. Efek tersebut adalah perasaan rendah diri dari seorang guru atau dalam bahasa Pramoedya Ananda sebagai inferiority complex. Bagi seorang guru, perasaan rendah diri seperti ini merupakan hal yang harus dihindari. Fungsi guru sebagai pentransformasi sosial kepada peserta didik memerlukan kepercayaan diri yang besar. Bukan tidak mungkin perasaan-perasaan rendah diri tersebut akan menular kepada peserta didik. Hal ini tentu saja sangat berbahaya. 5 tahun pasca pengesahan Undang-Undang dan Dosen merupakan masa transisi menuju profesionalisme guru seutuhnya. Oleh karena itu, dalam konteks menuju profesionalisme guru seutuhnya tersebut, masalah di atas seyogianya diposisikan sebagai sebuah tantangan yang harus segera dijawab. Baiklah, sekian materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.